Oke, halo selamat siang semuanya. Kembali lagi di Lab Sistem Informasi. Nah, hari ini kita itu mau belajar tentang praktikum kelima. Kita lanjutin gitu. Jadi ini semacam review juga ya, karena minggu depan kan kalian sudah kuis dan UTS minggu depannya lagi. Jadi minggu depan kuis, minggu depannya lagi UTS. Nah, itu tuh bisa jadi mirip sama ini nih soalnya, karena sekarang soalnya udah lumayan rumit nih gitu. Oke, jadi tolong diperhatikan dengan baik ya dan dimengerti karena kalau dihafal kalian pasti nggak bisa gitu ya, kalian harus mengerti. Oke, aku ada catatan penting gitu untuk yang pakai Microsoft Excel ini. Jadi kemarin itu masih banyak yang error tentang tanggal ya. Jadi tanggal itu pastikan kalian tuh formatnya itu tanggal ya. Jangan sampai tulisan teks itu karena kalau teks itu pasti nggak kebaca pas rumus day atau date itu pasti nggak kebaca gitu. Jadi aku concern di bagian itu. Oke, sekarang kita masuk aja. Jadi filenya udah tinggal kalian download di file Teams Gulaliko ini ya. Jadi kita langsung masuk aja ke sini. Nah, jadi kode barang itu memuat AA, BB, CC, DD, E. Jadi kalau AA berarti 2 huruf ini itu tentang kualitas produk yang dipesan yang SKI, GKI, LKI. Nah, BB itu tentang tanggal pemesanan dari produk yang dipesan. Jadi kayak 31, 16, 29 itu tanggal. Nah, CC itu kuantitasnya, berarti yang 9, 10, 11, 10. Nah, DD itu tentang produk yang dipesan. MB, QS, HD itu tentang produk yang dipesan. Nah, E itu tentang pengiriman yang digunakan. Yang J, T, sama B ini. Oke, sekarang kita ke nomor 2 aja. Biaya pengiriman dalam rupiah ini dibuat berdasarkan tabel bantuan waktu pengiriman. Nah, waktu pengiriman ini yang ini berarti ya, yang waktu pengiriman nih. Nah, terus tersedia pada soal, yang tersedia pada soal dan dikalikan dengan tabel bantuan biaya pengiriman. Ya, biaya pengiriman berarti pakai yang ini. Ya. Jadi kalau kita udah tahu nih waktunya berapa hari, nah kita kali dengan biaya per harinya gitu. Oke, kita berarti kalau misalnya kalian lihat tabel ini, jangan langsung shock atau panik atau gimana. Kalian harus mengerti dulu tentang tabelnya. Nah, dia bilang kan waktu pengiriman dan dia tuh perlu hari kan. Maksudnya dia perlu berapa hari. Berarti datanya secara apa? Secara vertikal kan, 213, 123 ini kan ke bawah gini. Nah, berarti VLOOKUP meskipun ini tuh ada kayak HLOOKUP-nya ya, kayak ke samping gitu. Jangan terkecoh ya, tapi datanya tetap ke bawah, makanya kita VLOOKUP. Nah, tapi jangan lupa juga nih ada si MB QSHD. Jadi kita akan berdasarkan ini dan juga berdasarkan janji Cibahanaya juga ya. Jadi kita langsung masuk aja biar lebih ngerti. Oke, kita sama dengan jangan lupa dari sini juga kita VLOOKUP. Nah, lookup value sudah pasti berarti dari kode barangnya karena kita kan mau ngambil dari kode barang ya, dari kode barang berdasarkan dia MBQSHD dan JNTC bahana ini. Jadi berdasarkan dua ini. Kita dari MBQSHD-nya dulu terutama karena lookup value-nya pasti kita mau tahu dong kodenya berapa baru kita bisa nentuin dia JNTC bahananya. Nah, kalau kita lihat MBQSHD itu kan ada di mid ya atau di tengah. Berarti lookup value-nya kita harus pakai mid. Kita ambil yang kode barang. Nah, start name-nya kalian hitung sampai M itu berapa karakter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi start name-nya itu ada 10 dan kalian ambil name charge-nya 2, yaitu MB. Oke, setelah kalian udah ngambil, berarti kalian balik lagi ke VLOOKUP. Nah, table array-nya itu berarti kan tabel bantuannya ya. Tabel bantuannya tinggal kalian blok aja. Kalian blok dari B20 sampai H22. Kalian blok dari B20 sampai H22. Nih, ya kalian blok ini. Nah, terus kalau misalnya kalian nggak berhasil mutlaknya, itu tinggal di blok terus FN F4. Tapi sebenarnya bisa aja abis di drag itu tadi langsung mutlak juga bisa. Cuma mungkin ada beberapa yang suka error. Nah, terus kalau index number-nya berarti kalian nggak bisa langsung nentuin dong kedua apa ketiga karena ini kan banyak ya ada yang ke samping ke bawah. Nah, kita harus pakai rumus lagi berarti.
kita kan mau tahu dia itu Jen, Tici, atau Bahana. Kenapa begitu, Ci? Karena kita mau tahu biaya pengirimannya itu berdasarkan dia jasa pengirimnya apa kan. Bukan berdasarkan dia LQ, SQ, GQ, tapi berdasarkan Jen, Tici, Bahana. Makanya kita akan fokus ke yang tabel ini aja nih, gitu. Nah, Jen, Tici, Bahana itu kan harus diambil dari sini juga dong, dari kode barang. Yang paling pojok nih, yang J, T, atau B ya. Yang E yang memberikan informasi tentang pengiriman yang digunakan. Nah, berarti kalau index number-nya kita harus pakai if. Kita mau function karena di sini nggak ada if. Tinggal di-delete semua, tulis if, go, klik 2 kali. Nah, logical test-nya adalah logikanya kalau kita itu berdasarkan kode barangnya dapat J, berarti kita Jen dong. Nah, Jen itu kan ada di kolom keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, aku ulangin 1 nih, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Nah, kita bikinlah dia logical test-nya, berarti kita ambil dulu kode J ini dengan cara gimana? Karena dia paling kanan, kita pakai right. Kita pencet sekali, dan kita cuma mau ambil 1, karena kita mau ambil si J-nya aja. Oke, setelah itu kita ke if lagi. Nah, di sini kalian tulis sama dengan J. J-nya jangan lupa yang besar, karena di sininya besar. Nah, value if true-nya berarti adalah 5. 5 itu adalah maksudnya, kalau ini benar, kita akan mendapatkan sesuatu dari kolom kelima. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Karena Jen itu ada di kolom kelima. Nah, value if false-nya karena masih ada 2, berarti kita bikin if lagi. If lagi, write lagi. Kita ambil lagi dari kode barang, numcar 1, ya, dapat ini. Nah, terus kita balik lagi ke if, sama dengannya kita pakai yang kedua. Yang kedua berarti yang T. Ya, kita urut aja Jen, Tici, Bahana. Berarti habis J terus T. Nah, value if true-nya berarti 5. Berarti 6 maksudnya. Ya, tadi kan udah 5, sekarang 6. 6 itu maksudnya apa, Ci? Nih. Kalau kalian lihat kolom bantuannya, yang ke-6 adalah Tici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Tici ini ada di kolom ke-6. Berarti kalau benar dia T atau Tici, itu kita akan dapat data dari kolom ke-6. Istilahnya gitu bacanya. Nah, karena tinggal 1 si Bahana, di kolom ke-7 kita bisa langsung 7 aja. Oke, setelah itu kita balik lagi ke VLOOKUP. Kita tulis di sini 0. Nah, udah selesai belum, Ci? Belum. Tapi kita bisa okein dulu. Ya, kita bisa okein dulu. Nah, ini kan baru dapat harinya nih. Sedangkan dia bilang itu waktu pengiriman dan dikalikan dengan biaya pengiriman. Biaya pengiriman yang ini nih, yang per hari. Nah, berarti kita belum selesai sampai sini. Kita taruh kursor kita di formula bar paling kanan. Kita kasih tanda bintang atau kalian tahu itu adalah tanda kali. Nah, setelah itu kita VLOOKUP lagi dong, karena ini kan kolom juga ya, ini dalam bentuk kolom juga. Kita VLOOKUP lagi. Nah, setelah itu kita kan mau ngambil dari yang tadi Jen, Tici, Bahana gitu kan. Nah, berarti kita mau ngambil dari si kode barang lagi dong. Berarti kita if lagi. Ini, sebentar. Sebelumnya kan kita mau ngambil J, T, sama B-nya. Berarti habis if, right, jangan lupa. Terus ambil dari kode barang, numcharge-nya 1 aja karena kita mau ngambil si J, T, atau B-nya aja. Oke. Nah, setelah itu, setelah udah dapet si J-nya, berarti kita balik lagi ke if. Terus kalian tulis sama dengan J. Jangan lupa kutipnya. Nah, udah tulisan true, berarti value if true-nya berarti adalah Jen dong. Ya enggak? Nah, value if false karena masih ada Tici sama Bahana berarti belum bisa langsung. Kita if lagi. Terus write lagi. 4 lagi, terus 1. Terus balik lagi ke if. Nah, ini karena masih value, jangan lupa sama dengannya T. Nah, value if true-nya berarti Tici. Terus value if false-nya Bahana.
Udah selesai belum, Ci, sampai sini? Belum. Jadi kita balik lagi ke VLOOKUP, karena VLOOKUP-nya kan belum selesai nih, baru dapet ininya doang nih. Nah, table array-nya ya sama, kalian biasa bloklah yang ininya, datanya. Kalian bisa dari sini aja, boleh, dari jasa pengirim juga boleh ya. Gini, terus kita blok, kita FNF4 atau F4 aja. Nah, call index number-nya berarti kita kan mau ngambil yang kedua kan, data kedua yang 24.026 sama 23.500. Dia ada di kolom kedua, ini kolom 1, kolom kedua. Berarti call index number-nya 2. Range lookup-nya 0. Oke, kita coba cek ya. Kita coba cek salah satu nih. Misalnya, kita tengah-tengah diambil. Misalnya dia J dan dia MB. MBJ, Jen. 2 hari. 2 hari kalau pakai Jen 2 kali 24.000 48. Apakah benar 48.000? Iya benar 48.000. Gitu ya ngeceknya. Oke, sekarang kita ke kolom yang total biaya rupiah. Nah, kolom total biaya rupiah ini dibuat berdasarkan tabel bantuan yang tersedia dan dikalikan dengan biaya per unit yang didapat dari kode barang. Tabel bantuan yang tersedia menyajikan informasi mengenai biaya barang per unit. Oke, jadi ini kan ada biaya per unit nih, ya. Nah, itu kita kan total biaya itu berarti kita harus tahu juga yang BQS HD-nya sama. Kalikan dengan ini biaya per unit. Kita kalikan dengan banyaknya barang, pastinya nanti ngambil dari kode juga. Oke, jadi kita langsung aja. Karena ini tadi sama, datanya ke atas ke bawah, berarti kolom dia VLOOKUP juga sama. Nah, setelah itu lookup value-nya, kita kan mau ngambil sama ya, MBQSHD-nya dulu, karena dia ini jadi kriteria untuk ngambilnya. Berarti kita langsung aja dia berarti mid ya. Mid, ngambil dari sini. Start name-nya sama 10, terus 2. Ya, mau ngambil si MB-nya. Terus kita balik ke VLOOKUP. Ya, habis itu sama table array-nya itu B20 sampai E22. Ya, dari sini sampai sini. Nah, setelah itu udah dapet, kita FNF4, jangan lupa. Nah, terus call index number-nya itu kan kita mau ngambil si biaya per unit kan. Nah, biaya per unit dari apa? LQ, SQ, GQ kan. Nah, LQ ini kan dari sini kan. Dari pinggir nih. Berarti ya sama, kita harus pakai if lagi, if-ifan lagi. Berarti langsung aja kita pakai yang left, karena kan dia udah paling kiri nih. Terus 6-nya 2 dapat SQ, kita balik ke if, terus sama dengan SQ. SQ berarti dapatnya kita ini aja deh, kita urut ya, berarti L dulu karena di sini dia LQ ya. Meskipun di sini dia SQ duluan, tapi kita lihat dari tabel bantuannya itu LQ duluan, LQ itu yang kolom kedua, SQ kolom ketiga, GQ kolom keempat, berarti kita LQ aja dulu. Value true-nya 2, karena kita akan dapat data dari kolom kedua, kalau benar. Nah, value if false-nya berarti lagi, if lagi, terus left lagi, teksnya ngambil dari sini lagi, 6-nya 2, itu balik lagi ke if, ininya berarti ngelihat dari tabelnya SQ, habis itu kalau benar berarti dia ketiga, 3 itu apa? Kolom 1, 2, 3. Nah, yang ini. Value false kita bisa langsung tulis 4. Nah, udah kita balik ke VLOOKUP. Range lookup-nya 0. Nah, kalau udah kayak begini berarti kan okein aja. Nah, udah selesai belum sih, Ci? Kayak begini? Belum dong, karena ini kan baru biaya per unit. Sedangkan kita mau cari total biaya. Berarti kita harus kaliin sama kuantitas. Kuantitas itu ada di kode barang yang CC nih, kuantitas produk yang dipesan. Ya, berarti yang 9, 10, 11, bla bla ini. Jadi sama, taruh di paling pinggir, kursor kita kali itu bintang, kita klik value. Kenapa value? Karena kita mau bikin 9, 10, 11, 10 yang ada di kode barang ini,
yang tadinya adalah kayak teks campuran angka gini, itu jadi suatu nilai yang bisa dikalikan. Berarti kita ambil mid, karena kan kita mau ambil yang di tengah-tengah, teksnya ambil yang ini, start 6-nya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti 7, 6 charge-nya 2, ya. Jadi kalau kalian lihat ini dapat yang 09. Nah, setelah itu, setelah udah dapet, udah selesai, kita cek, oke bener dia jadi 9 ya, dari 09 jadi 9. Oke deh, kita okein. Dapat 3 bla bla bla, ini kita tinggal ke bawahin. Kita jadiin dia apa nih? Ada pemisahnya. Kita coba buktiin satu ya, misalnya yang ini nih, misalnya yang baris ke-10 ini ya. Nih dia ASCII dan HD kuantitasnya 9. ASCII terus HD yang ini, ASCII terus HD yang 450 kuantitasnya 9. Kalau misalnya kita hitung secara manual 450 kali 9 berarti 4.050.000 ya. Ini 4.050.000. Bener nggak nih tadi baris ke-10 4.050.000? Oh bener 4.050.000. Berarti rumus kalian udah benar. Oke, sekarang kita ke markup. Nah, markup itu didapatkan berdasarkan ketentuan berikut. Jika nama pembeli bukan Olen Rewajutandi dan waktu pemesanan bukan awal bulan, maka akan dilakukan markup sebesar 30%. Nah, jika maka berarti nanti pakai if, terus dia ada dannya nih. Dia ada dannya, ya. Terus dia ada bukan. Oke, ya udah kalau gitu karena dia nggak berdasarkan tabel bantuan apa-apa, berarti kita langsung aja if dong, ya nggak? Oke, kita langsung aja sama dengan, terus kita if. Nah, kita baca satu-satu nih kriterianya. Yang pertama, jika nama pembeli bukan Olan Rewaju dan, ya berarti kita bakal ada 2 kriteria nih. Berarti kita pakai dan, ya pakai and. Karena nggak ada kita tinggal more function aja. Ini ada and, klik 2 kali. Nah, abis itu, karena dia bilang bukan Olan Rewaju. Kalian kalau ngerjain tugas kan berarti udah sempet dapet ya tentang fungsi dari not ya. Fungsi dari not berarti kita pakai not di sini karena bukan gitu. Nah, pakai not. Nah, notnya itu berarti bukan Olan Rewaju Tandi. Olan Rewaju Tandi itu di mana? Di sini kan? Di nama pembeli ini kan? Ya udah tinggal diklik aja nih yang B, yang kolom B ini baris pertama sama dengan kalian tulis namanya Olan Rewaju Tandi. Jangan sampai salah ya, karena kalau salah rumus kalian pasti juga salah. Kalau namanya Olan Rewaju Tandinya pakai Tandi, pakai H ya pakai. Kalau misalnya yang gede cuman O, ya udah ngikutin bener-bener harus sama persis sama yang di tabel. Kalau enggak nggak kebaca. Oke, jangan lupa juga pakai kutip 2. Nah, setelah udah gitu, kita masih ada kriteria kan, waktu pemesanan bukan awal bulan. Berarti kita ke N lagi. Lagi keduanya berarti tentang bulan. Kalau bulan berarti apa? Kalau tentang awal bulan berarti kita pakai day kan. Karena kan dia ngomongnya bukan jadi gini. Jangan terkecoh dia itu ngomong tentang bulan, hari, apa tanggal, kalian langsung artiin kayak misalnya bulan langsung month atau apa gitu. Tapi kalian ngertiin dia bilang kan awal bulan, bukan dia bilang awal tahun. Kalau awal tahun baru kalian mungkin bisa pakai rumus month. Nah, karena dia bilang awal bulan berarti ini berdasarkan dengan tanggal ya atau hari gitu. Awal bulan menurut akuntansi itu adalah dari tanggal 1 sampai 15 ya. Seperti kalian tahu kalau di akuntansi itu dari 1 sampai 15. Berarti kita akan pakai rumus day. Karena kita mau pakai tanggal nih. Ya, karena kita mau pakai tanggal, habis itu day-nya ini
kita bisa ambil dari C4 yang ini, yang waktu pemesanan. Nah, tapi jangan langsung kalian tulis kayak not tadi, langsung tulis di sini, jangan. Kalian ke mana? Ke N-nya lagi. Ya, baru kalian ketik lebih apa berarti? Lebih besar dari 15. Karena apa? Dia bilang bukan awal bulan. Berarti dari 15 ke atas dong. Ya enggak? Nah, udah dapet D-nya ini lebih besar dari 15, berarti kita langsung ke if lagi. Nah, ini udah bener nih karena dia udah nggak ada value apa-apa. Nah, value if true-nya berarti 30%. Nah, sesuai dengan soal, dia kalau terpenuhi dia dapat 30%. Nah, setelah itu kita masih ada dua ya, masih ada dua nih, dua diskon. Nah, yang kedua itu masih ada kriteria lagi, berarti if lagi deh. Dia bukan lagi, terus dia ada dan lagi, ya udah berarti ini N aja, not lagi. Terus ininya Mumtaz, kita tinggal klik yang di sini, yang B4 ini. Kalau yang not, kita bisa langsung tulis Mumtaz Eudemar. Oke, setelah itu kita balik lagi ke N. Logical 2-nya sama, dia tentang waktu pemesannya itu akhir bulan, ya. Akhir bulan berarti kita bisa sama D juga, ambil dari waktu pemesanan. Terus jangan ditulis dulu, kita balik ke N dulu. Karena dia bilang akhir bulan, berarti sama lebih dari 15 juga. Terus balik lagi ke if, tapi if yang kedua tulis 24% ya, sesuai dengan soal nih 24%. Value if false-nya 21% ya, 21%. Nah, ini saja. Oke deh, dapatlah dia 0,24. Jangan takut. Kenapa keluarnya bukan persen? Tinggal kalian ke ini, number, format. Kalian pencet yang ini persen. Nah, klik 2 kali. Jadi deh, ini kalau kelebihan tinggal kalian. Oke, udah semua. Kalau kalian mau cek bisa yang kayak tadi, salah satu. Nah, sekarang kita langsung aja ke diskon nih. Nah, diskon itu dapat dari total biaya rupiah, tambah markup kali total biaya, kali diskon. Nah, persentasenya ada lagi nih ketentuannya. Ya, ada lagi ketentuannya. Oke, kita langsung aja ke tabel diskon. Nah, ini juga udah dikasih tahu nih ya, 1 sampai 15 awal bulan, 16 sampai 31 akhir bulan. Oke, sekarang itu kita ke diskon ya. Ke diskon ini kalian tinggal kasih sambungan aja. Dia bilang diskon itu adalah total biaya rupiah ditambah markup kali total biaya rupiah kali diskon. Nah, ya udah kita ikutin aja rumusnya. Berarti total biaya rupiah dulu. Jangan lupa di dalam kurungin ya, ikutin ininya nih. Total biaya rupiah, habis itu ditambah dalam kurung lagi markup dikali total biaya lagi, tutup kurung 2 kali supaya dia terkunci. Nah, baru kita kali diskon. Nah, diskonnya gimana? Diskonnya ada di sini, ada ketentuannya nih. Nah, berarti kita pakai if lagi ya, karena dia jika. Terus jikanya dia berpasangan sama dan. Berarti habis if kita and. Nah, habis and kita lihat di sini dari kuantitas dari pemesanan kurang dari 10. Nah, kuantitas itu kan yang ini kan, yang 9, 10, 11, 10 ini kan. Nah, kita mau ngambil dia sebagai apa? Sebagai nilai kan. Kita mau ngasih tahu dia tuh kurang dari 10 apa enggaknya, kita mau analisa. Berarti kita harus bikin dia sebagai value. Nah, setelah sebagai value, kita mau ambil dia kan ada di tengah-tengah, berarti dia mid. Kita ambil dari A4 ini, start 6-nya 7, ya, kalian hitung 1, 2, sampai
09 ini berapa? Itu ada 7, 6 charge-nya 2. Dapat 09. Kalau kalian gabut, bisa klik nih value-nya, nih 09 jadi 9 kan, berarti 9 ini udah sebagai nilai. Gitu. Nah, kita ke N lagi karena belum selesai kriterianya nih, ya. Dia bilang kan pemesanan kurang dari 10. Berarti di sini kita taruh kursor kita kurang dari 10. Tulis kurang dari 10. Nah, logical 2-nya waktu pemesanan bukan awal bulan, berarti pakai day. Klik waktu pemesanan, kita ke N lagi, waktu pemesanan bukan awal bulan, berarti lebih besar dari 15, karena tadi awal bulan kan 1 sampai 15 ya, dan akhir bulan 16 sampai 30, berarti lebih besar dari 15 itu bukan awal bulan. Nah, maka diberikan diskon sebesar 9%. Berarti kita balik ke if lagi, dapat 9%. Nah, belum selesai kriterianya, masih ada ini nih. Ya udah kita if lagi, if-ifan lagi. If, abis itu karena dia dan, berarti and. Di situ dia bilang tentang waktu pemesanan awal bulan, berarti kita pakai day. Waktu pemesanan awal bulan, berarti klik ini waktu pemesanan. Terus ke end lagi. Buka dia bilang awal bulan ya, bukan awal bulan, berarti di awal bulan 1 sampai 15, berarti kurang dari 15. Jadi 1, 2, bla 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 sampai 15. Nama pembeli bukan Eninaya, berarti pakai fungsi not lagi. Kita klik nama pembeli ya, karena Eninaya itu adalah salah satu nama pembeli ya. Ini Eninaya. Kita tulis sama persis dengan yang ada di tabel. Eninaya Ibrahima. N-nya 2, Y-nya Ibrahima. Oke, kalau udah, kalian tinggal ke if lagi. Value if true-nya dia bilang 7%. Jadi karena ini ya, soal diberikan diskon 7%. Nah, kalau dua ketentuan itu nggak dipenuhi, dia dapat 0%. Berarti 0% aja. Oke, kalau udah, kita okein deh. Terus, klik 2 kali. Nah, kalau misalkan ada yang kosong, jangan kaget, Kak. Berarti dia itu 0% atau dia nggak dapet diskon. Gitu. Ya. Oke deh. Udah semua. Sekarang kita ke total harga. Nah, total harga dia bilang itu biaya pengiriman rupiah, tambah total biaya, tambah markup, dikurang diskon. Nah, kita ikutin nih. Berarti sama dengan dalam kurung biaya pengirimannya tadi di sini. Ya, habis itu tambah total biaya rupiah. Total biaya rupiah. Habis itu ditambah lagi dalam kurung markup kali total biaya rupiah. Markup kali total biaya rupiah. Itu ditutup kurung 2 kurang diskon. Dapat 4516 bla bla bla. Oke. Coba klik 2 kali. Nah, udah ke bawah, ininya dihapus aja dulu. Oke, udah dapat semua. Kita tinggal totalin ya, gampang, tinggal sama aja. Dapatlah 5361308. Oke, kalau udah keisi semua dengan rapi, tidak ada error, kita lanjut ke nomor 7. Total didapatkan dengan cara menjumlahkan udah ini ya, yang tadi sum. Terus petunjuk nomor 1 sampai 7, iya benar. Ini sheet 2 ini buatlah data yang disortir berdasarkan nama pembeli nih. Oke, kita tinggal klikin di sini di pinggir. Kita copy, Ctrl C atau copy boleh. Terus new sheet, Ctrl V atau paste. Ya, udah ke paste semua ini. Nah, kita mau sortir. Kita tulis di sini sortir biar bisa bedain.
Ini jawaban. Nah, sortir ini kita mau sortir berdasarkan nama pembeli. Oke, berarti kita blok aja ini. Nah, habis itu kita sortir di sini aja biar deket nih, di home juga ada. Ya, custom sort. Nah, custom sort-nya ini berdasarkan nama pembeli. Oke. Nah, ini udah di sort. Nah, terus dia bilang buatlah subtotal. Oke, berarti kita tinggal ke tab apa yuk? Subtotal. Data. Oke. Ini udah, ya tinggal copy itu subtotal aja. Nah, at each end-nya berarti nama pembeli karena kita mau berdasarkan nama pembeli. Ininya total harga, bener. Kita okein aja. Nah, udah dapet nih. Ininya kita hapus aja. Yang total tadi kita cari kita hapus aja. Oke. Oke, dapat 53613008. Sama aja sebenarnya ya sama ini. Cuman ini lebih rapi karena dia udah ke sort berdasarkan nama pemilihnya. Jadi misalnya kita ditanya gitu, dari customer Mumtaz berapa totalnya udah dikasih tahu di sini gitu. Bedanya gitu aja. Oke, sekarang yang terakhir itu kita disuruh buat pivot table nih dengan ketentuan filter bla bla bla, row apa, value apa. Nah, ini udah kita taruh aja ini di yang jawaban ya, jangan yang disortir. Kita taruh di mana aja. Nah, terus kita insert pivot table. Ya, dia udah langsung ngeblok sendiri. Yang new worksheet biarin tetap di itemin. Kita oke. Nah, kita move ke sebelah sortir. Kita namain pivot table. Nah, setelah itu dia bilang filter diisi dengan waktu pemesanan. Ya udah berarti filternya itu waktu pemesanan ini kita tekan lama, terus kita drag ke filter. Terus row-nya nama pembeli. Berarti nama pembeli kita tekan lama, drag ke row. Nah, setelah itu value-nya diisi kolom total biaya. Value-nya total biaya, berarti total biaya ini kita tekan lama, taruh di value. Oke, udah jadi begini. Oke, udah semua jawabannya udah full, sortir udah, pivot udah. Oke, thank you semuanya yang udah menonton. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau kecepatan tinggal di setting di YouTube-nya, oke? Jangan lupa kerjakan assignment ya. Terima kasih semuanya.